Di balik lembaran-lembaran tua sebuah kitab, tersimpan mutiara hikmah yang tak lekang oleh waktu. Kitab itu bernama Al-Ushfuriyah, bukan sekadar kumpulan cerita, tetapi untayan kisah penuh makna. Kisah para ulama, orang-orang saleh, dan hikmah kehidupan yang menggetarkan hati, dari kisah seekor burung kecil, hingga pelajaran besar tentang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Setiap kisah mengajak kita merenung, menyentuh hati, membangunkan jiwa. Bersama kami, mari selami kisah-kisah pilihan dari kitab Al-Ushfuriyah, karena dari kisah, iman kita bisa tumbuh, dan dari hikmah, hidup kita bisa berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Muslim Cawani yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga sobat semua dalam keadaan sehat, sempat dan rezeki berlimpah luas dan halal amin. Saudaraku, bayangkan, bagaimana jika seekor anjing bisa berbicara? Tidak hanya berbicara, tapi menyampaikan pesan dari langit. Inilah kisah menakjubkan yang terjadi di hadapan Rasulullah. Kisah tentang anjing yang beriman, tentang kecintaan kepada sahabat Rasulullah, dan tentang bagaimana akibat buruknya mencela orang-orang syolih. Dengarkan kisah ini sampai akhir, agar kita semua mengambil pelajaran berharga dari apa yang terjadi. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Jibril alaihi salam. Lalu Rasulullah menanyainya, apakah umatku akan mengalami hisab atau penghitungan amal? Iya. Mereka akan mengalami hisab kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka ia tidak akan mengalaminya. Kemudian dikatakan kepadanya, hai Abu Bakar, masuklah ke dalam surga. Ia menjawab, aku tidak akan mau masuk ke dalam surga kecuali bersama dengan orang-orang yang mencintaiku di dunia. Jawab Jibril. Berdasarkan hadis tersebut, ada sebuah kisah yang berjudul Digigit Anjing. Ada sebuah cerita dengan sanad yang bersambung kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, suatu ketika kami sedang duduk di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari golongan sahabat mendatangi dan menghadap Rasulullah dengan kondisi kedua betisnya berdarah. Apa yang telah terjadi dengan kedua betismu? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku melewati seekor anjing milik si fulan yang munafik. Kemudian anjing itu menggigitku. Jawab laki-laki itu. Sobat Muslim Cawani yang berbahagia, duduklah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian laki-laki itu pun duduk di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang laki-laki lain dari golongan sahabat datang dan menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kondisi kedua betisnya berdarah. Ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melewati seekor anjing milik si fulan yang munafik. Kemudian anjing itu menggigitku, kata laki-laki itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun segera berdiri dan berkata kepada para sahabatnya, antarkan kita melihat anjing ini agar kita bisa membunuhnya. Kemudian semua sahabat berdiri dan masing-masing membawa pedang. Ketika mereka semua telah mendatangi anjing itu dan hendak memenggalnya, maka anjing itu tiba-tiba berdiri di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata dengan bahasa yang fasih dan jelas, janganlah kalian membunuhku. Sesungguhnya aku ini anjing yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mengapa kamu menggigit kedua laki-laki ini? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah anjing yang diperintahkan untuk menggigit siapa saja yang berkata kotor, dalam bahasa Jawa, misuhi, tentang Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jawab anjing. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, hai kalian berdua, laki-laki, apakah kalian mendengar apa yang dikatakan anjing ini? Dua laki-laki itu menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami bertaubat kepada Allah dan minta maaf kepada Rasul-Nya.